Nah sekarang kita ingin mencari satu titik di mana medan listrik sama dengan 0 jika diketahui misalkan ada dua muatan dia tidak diketahui ya. Misalkan di sini muatan kita tidak tahu apakah dia positif atau negatif, cuman yang ngebedain ada muatan yang lebih kecil dan muatan yang misalkan di sini besarnya tiga kali lebih besar daripada muatan yang ini. Nah kita kasih nama misalkan ini muatan Ki A. Nah, ini Ki A, ini Ki B. Nah, muatan Ki B di mana besarnya 3 kali muatan Ki A misal. Nah kita tidak tahu ya apakah muatan ini positif atau negatif, ini positif atau negatif. Nah yang sekarang akan kita cari adalah titik di mana medan listrik itu sama dengan 0. Oke, kita akan coba di sini ada 3 daerah, apakah di antara dua muatan Ki A dan Ki B, apakah di sebelah kanan apakah di sebelah kanan Ki B atau di sebelah kiri Ki A. Nah kita ingin mengetahui di mana kira-kira titik di mana medan listrik itu dia sama dengan 0. Oke, yang pertama yang memungkinkan di mana tidak ada medan listrik sama sekali atau medan listrik sama dengan 0, pastinya kita akan lihat cek. Nah kalau misalkan di sebelah kanan kemungkinan semakin besar medan listriknya maka memungkinkan tidak adanya medan listrik sama dengan 0 jika dibandingkan dengan Ki A. Jadi kemungkinan besar kalau Ki A dengan Ki B dibandingkan, jika di sebelah kanan Ki B ini mungkin jelas tidak mungkin kalau ada medan listrik sama dengan 0 jika dibandingkan dengan Ki A. Oke, karena Ki B nya ini lebih besar daripada Ki A. Ki B nya ini 3 kali lebih besar daripada Ki A. Jadi untuk di sebelah kanan Ki B jadi tidak mungkin ada medan listrik sama dengan 0. Jadi yang memungkinkan medan listrik sama dengan 0 kalau nggak di antara dua muatan Ki A Ki B atau di sebelah kiri Ki A. Kita ingin mengecek kalau misalkan di sebelah di antara dua muatan Ki A dan Ki B. Nah kita ambil satu titik, misalkan ini titik P. Nah kita akan mengecek kalau di titik P ini ada dua medan listrik yang dihasilkan oleh Ki A dan medan listrik yang dihasilkan oleh Ki B. Nah kalau misalkan medan listrik yang dihasilkan Ki A arahnya kemana? Recall kembali, ingat kalau misalkan muatan positif dan muatan negatif dia punya arah. Misal kalau muatan positif arah medan listriknya akan selalu dia menjauhi. Nah, dia arah garisnya ini dia akan selalu menjauhi ya. Nah, kalau muatan negatif dia akan mendekati. Nah, ini kalau muatan negatif. Nah, kita di sini kita tidak tahu apakah ini positif atau negatif, hanya saja misalkan diketahui jika dua muatan ini berbeda jenis. Jika diketahui dua muatan berbeda jenis, hanya saja kita tidak tahu apakah ini positif, apakah ini negatif, apakah ini negatif atau positif. Jadi jika misalkan informasinya jika muatannya ini berbeda jenis. Oke, jika berbeda jenis muatan. Jadi kita nggak tahu mana ini positif atau ini negatif. Nah untuk kita cek seandainya nih, misal kita tulis ini adalah positif, ini negatif. Oke, kira-kira arah garis medan listriknya yang dihasilkan Ki A kemana? Nah ingat Ki A ini positif, dia akan menjauhi, pasti arahnya ke sini. Ini medan listrik arah Ki A. Nah untuk Ki B, medan listrik yang dihasilkan Ki B, dia misalkan ini negatif, dia akan mendekati. Jadi kita dapatkan, oh iya berarti
kalau kita jumlahkan faktor ini berarti EQA plus EQB. Jadi tidak sama dengan 0. Jadi tidak mungkin di sini ada medan listrik sama dengan 0. Apa kalau misalkan coba dibalik, ini negatif, ini positif. Berarti kalau ini negatif ya berarti tinggal dibalik arah garis medan listrik, dia akan cenderung mendekati. Kalau misalkan dia positif juga dia akan meninggalkan ini akibat EQA, ini akibat sini EQB. Nah kalau misalkan ini negatif ini positif, kalau dibalik jadi tinggal dibalik ya, berarti pun sama, merupakan penjumlahan EQA plus EQB, jadi tidak mungkin sama dengan 0. Oke. Nah yang memungkinkan kita lihat letak posisi supaya dia sama dengan 0 medan listriknya, ini vektor ya, bukan besar, vektor EQA plus EQB, maka tidak mungkin sama dengan 0 vektornya. Nah sekarang yang memungkinkan salah satunya adalah kemungkinan besar di titik ini. Kita ingin membuktikan melalui arah vektor garis medan listrik ini. Kita ingin tahu, misal ini adalah, sekali lagi, misal ini positif, ini negatif, QA misalkan positif, QB misal negatif. Oke. Nah berarti ada dua medan listrik yang dihasilkan, misal kita ambil di titik Q ini. Nah yang memungkinkan misalkan di titik ini ya, misalkan di titik ini tadi titiknya ini, misalkan yang tadi, bukan di titik, maaf, di titik ini. Nah misalkan kita ambil di titik ini, jarak ini kita satu dimensi ya, X, sorry, ini di sini titik P nya. Nah ini juga di titik sini. Nah kita ingin melihat, misal kalau kita lihat medan listrik yang dihasilkan QA, misalkan ini positif, maka cenderung dia akan ke sini, ini EQA, dia arahnya ke sini. Ini medan listrik yang dihasilkan QA. Sementara QB yang negatif, nah QB negatif dia akan mendekati kan, maka dia akan ke sana. Nah kalau dia negatif, maka otomatis vektor EQA, karena dia berlawanan, maka EQA kurangi EQB, ini EQB. Nah EQB, maka ini sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Jadi yang memungkinkan adalah di titik ini. Coba kalau misalkan kita balik, ini negatif, ini positif, sama saja. Jadi kalau tadi positif, ini ganti ini negatif, ini positif. Berarti kalau ini misalkan negatif, ini negatif, berarti cenderung dia akan mendekati yang EQA. Kalau dia misalkan ini positif, berarti dia akan menjauhi EQB. Jadi sama EQ, dia berlawanan, karena berlawanan berarti EQA kurangi EQB, atau ya ini EQA kurangi EQB, atau yang ini berarti EQB yang ke kanan kurangi EQA, maka sama dengan 0. Kalau ke kanan misalkan EQB positif kurangi EQA negatif, sama dengan 0. Jadi yang memungkinkan titik yang dimana medan listrik sama dengan 0 berarti di sebelah kiri QA, dan muatannya ini lebih kecil daripada QB. Berarti ada dua syarat ya. Syarat pertama, muatan listriknya lebih kecil daripada muatan yang pembandingnya, satunya daerahnya. Kemudian yang kedua berarti penjumlahannya EQA kurangi EQB ini sama dengan 0, seperti ini arah vektornya. Oke, ini sama dengan 0. Jadi kita bisa menentukan medan listrik, titik medan listrik yang sama dengan 0. Terima kasih.